Hey, what's up sobat? Ketemu lagi sama aku Win di channel Win Java Vlog. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan berbahagia dimanapun kalian Anda berada. Pertama-tama aku selalu ucapkan congratulations bagi beberapa teman yang udah lolos visanya, ya kan? Dan aku ucapkan jangan berkecil hati bagi teman yang belum lolos visanya, ya kan? And anyway, semua itu bisa diatur sebenarnya kalau memang Anda ingin betul ke Amerika. Semua itu bisa diatur, bisa direncanakan, dan Anda berhasil, you know. Bukan tergantung pada keberuntungan sebenarnya itu semuanya itu bisa diatur. Anyway, dalam kesempatan saat ini saya mau bercerita-cerita tentang skill apa yang bisa digunakan sewaktu Anda ke Amerika, you know. Well, seperti halnya biasa, you know, saya bercerita tentang pengalaman saya sendiri, ya. Saya dulu cuma sekolah STM, lulusan STM, jurusan listrik, ya kan. And then begitu ke Amerika waktu itu ya, saya juga berpikir lah pasti aku bisa gunakanlah kemampuanku ya dari sekolahku, meskipun sering bolos, ya kan. Bukan kemampuan bolosnya, tapi ya at least sedikit-sedikit ngerti tentang cara listrik instalasi gitu. And tapi apa kenyataannya ya, begitu masuk Amerika kenyataannya saya jatuh di restoran dimana tidak pernah terbayangkan sebelumnya dalam hidup saya, apalagi you know, untuk kerja jadi busboy, ya kan. Jadi begitu awal masuk, you know, sama bos saya itu ya dia bilang, oh kamu kerjamu busboy nanti. Busboy itu apa, you know. Di busboy nanti penjelasannya kamu bersihkan meja secara detailnya, nanti kita ajarin ini caranya. Setiap kamu datang, kamu kasih air minum, dan air minum itu adalah tanggung jawabmu. So setiap saat ingin tambah air, kamu tambah air. And then nanti setelah tamu selesai makan, ambil itu air minum, and then bersihkan meja, and then keep repeating, just itulah pekerjaanmu all day. And then like ya, well, seperti halnya karena saya udah biasa bekerja keras, maksudnya, you know, di Indonesia juga saya awal-awal itu juga jualan sayur, ya kan. Saya jualan sayur, saya pedagang sayur keliling itu, Mas, oke, di Surabaya. Jadi mendapat pekerjaan begini ya ringan bagi saya, you know, like damn, you know, cuma begitu aja, ya cuma begitu aja, membersihkan meja, kasih air, itulah pekerjaanmu all day. And then jadi ya senang aja, maksud itu senang aja membersihkan meja, ya keep repeating. And then, karena bahasa Inggris juga enggak tahu, dari situ belajar dikit-dikit. Dia tanya how are you, atau would you like some more water, you know. And then bagaimana saya belajar bahasa Inggris itu lihat TV, you know, lihat TV, dengar musik di radio, ya itu doang. And then yang paling cepat bahasa Inggris itu pacaran dengan cewek bule. So sebulan di sini dapat girlfriend, you know. Padahal bahasa Inggris saya aja tidak bisa kemana-mana, harus bawa kamus, ya kan. And then dapat girlfriend, kita tinggal bersama, and then ya di situ belajar bahasa Inggrisnya lebih cepat. Oke, kembali ke skill tadi, ya kan. Jadi dengan open mind ya, kita ke Amerika itu haruslah terbuka pikiran kita, you know. And then
I was set up my mind, oh nanti aku bisa bekerja di bagian kelistrikan, but ternyata apa? Ternyata enggak begitu, enggak bisa. Karena apa? Karena bekerja sebagai ilegal, ya kan. Jadi aku terpojok juga ya kan, terpojok juga akhirnya kan, karena statusku ilegal itu, makanya ya udah apapun pekerjaan aku lakukan. Toh pekerjaan itu juga enggak berat. Dengan gaji yang aku terima, gaji waktu berapa? 1.200 atau berapa waktu itu sebulan, and then bersih itu udah wah, udah banyak waktu itu, udah banyak, and then seperti halnya banyakan orang Indo ya, pekerjaan dapur itu bagi laki-laki suatu, kadang banyak orang ya masih belum bisa menerima bahwa pekerjaan dapur atau pekerjaan di restoran itu banyak orang Indo ya mungkin mengira itu pekerjaan perempuan, but itu dulu ya. Tapi aku rasa sekarang enggak begitu ya, enggak kayak dulu pemikiran itu, pemikiranku dulu mungkin ya kan. Jadi ya saya agak kurang sreg sebenarnya pekerjaan di restoran, tapi karena ya itu status saya juga ilegal, akhirnya ya oke, jalan dikit-dikit. Akhirnya belajar ke dapur, jadi tukang cuci piring karena gajinya lebih tinggi dikit, $100 lebih tinggi, and then habis itu bantu prep karena gajinya juga lebih tinggi lagi, and then dari situ dengan apa, keterbatasan status kita dan juga dengan cara kita berbuka pikiran ya Pak ya, open mind ya, kita dengan open mind lah kita menerima kenyataan bahwa ndak seperti yang kita pikirkan. Awalnya datang ke Amerika itu dengan apa yang terjadi, but meskipun ndak seperti yang apa pikirkan, dengan kita berbuka pikiran, so kita tetap enjoy dengan pekerjaan itu. After all, aku malah menemukan hobi, sebenarnya kayak menyukainya. Pekerjaan di dapur itu saya memang menyukai, kayak melihat tukang masak itu, kalau Anda masak di buffet itu gampang sekali, sausnya udah siap, tinggal ngaduk kan seberapa yang kita butuhkan ya kan. Jadi ya enggak begitu kreasi ya, enggak butuh begitu pemikiran yang tentang keindahan makanan, asalkan mateng, and then sausnya pas, kelihatan bagus, udah siap edar nanti, karena customer nanti yang tinggal ambil sendiri ya kan. And then dari situ terbuka pikiran tentang skill, tentang kemampuan, and then like ya tetap terpikir waktu itu gimana ya tentang kerja bangunan di sini. And then ada beberapa teman itu kenal di restoran begitu juga, itu orang-orang Meksiko itu yang kerja bangunan, mereka datang, oke, kerja bangunan itu gimana. And then as those pekerjaan di restoran itu end up padaku lebih dari 7 tahun tanpa sadari, Dan selama 7 tahun itu saya karena selama 7 tahun itu yang saya pelajari ya tentang masak, tentang restoran, semuanya tentang restoran ya, pokoknya ya hubungannya tentang restoran, tentang makan restoran, semuanya. Jadi ya skill yang aku punya, yang aku kira punya skill, aku nanti ke elektrik itu malah terkubur kabur, ya kan? Karena enggak ada interaksi lagi ke sana, enggak ada jalan ke sana, karena setauku ya cuma restoran akhirnya di sini. Jadi kayak menjadi orang manusia baru dengan skill baru. Itulah yang saya mau katakan jika Anda ke Amerika ini. Jadi ya
keep your mindset but open your mind. Jadi begitu. Jadi nanti Anda nggak akan kecewa. Misalkan Anda biasa, saya biasa begini di Indo, saya kerja sini, dan tiba-tiba di sini Anda jadi tukang cuci piring atau tukang potong sayur. Janganlah sakit hati, janganlah rendah diri. Pekerjaan adalah pekerjaan di mana saja sama, ya kan? Gitu aja. Jadi baru ya cerita tentang Diku, baru setelah 7 tahun itu kerja restoran, and then begitu saya dapat surat, ya kan, saya mulai usaha baru ya, waktu itu, yaitu pernah saya jualan mobil juga, pernah punya join dengan teman itu punya dealer mobil, ya kan, tapi nggak berhasil. And then akhirnya waktu itu tinggal sedikit, ya kan, karena ibaratkan kalah judi, uangnya dibawa lari orang. Akhirnya saya buka usaha cleaning karpet. Saya beli mobil, yaitu dengan modal sekitar 50.000, beli mobil van dengan karpet mesin, ya kan, and then mulai usaha karpet cleaning waktu itu. And then dari karpet cleaning itulah, karena saya udah punya surat, jadi mulai legal, ya kan. Jadi dari situ mulai kenal beberapa orang yang kerja bangunan, yang kerja di properti. Akhirnya ngambil kursus, ya, sekolah lagi, ambil kursus tentang di bangunan. Akhirnya dapat ya general contractor license. Akhirnya mulai usaha beli rumah, ya kan, beli rumah gitu dengan temanku realtor. Jadi dia yang bantuin beli rumah, akhirnya kita perbaiki, begitu ceritanya, kita perbaiki. Jadi rumah itu kita renovasi, kita beli rumah, kita renovasi, akhirnya kita jual lagi, renovasi, jual lagi. Begitu ceritanya awal-awal usahaku di sini. Itu yang waktu tahun 2008 2009 itu banyak sekali rumah karena bank itu waktu itu ekonomi jelek kan. Jadi banyak rumah yang di foreclosure, ditarik oleh bank. And then dari bank akhirnya kita bid sama dijual kan, dijual as asset kadang begitu kan. Kadang rumah itu jadi harganya waktu itu rendah sekali, rumah harganya rendah sekali, and then menguntungkan juga usaha itu waktu itu, ya kan. Jadi awal usahaku dari situ. Jadi awalnya akhirnya tentang biasa, akhirnya skillku terpakai, ya kan. So pindah dari dunia restoran ke dunia bangunan, ceritanya begitu. Ya renovasi rumah di sini kadang kita lagi kadang ganti lampunya, ganti feature lainnya, kadang kita bedol tembok sana, bedol tembok sini, kita cat lagi, ganti lantai itu aja. Jadi dari situ juga saya dengan teman orang bule itu yang udah meninggal beberapa tahun, yang tahun lalu itu kita joinan. Jadi ya aku belajar dari situ juga, karena dia memang carpenter, dia hebat, dia bisa pasang kabinet, bikin kabinet. So aku belajar banyak dari orang itu. And then yang aku ambil 5 dari skill saya dari Indo, and then semua yang saya pelajari dari Indo, saya yang punya skill dari Indo itu
kayak apa ya, harus saya rubah pola daya pemikiran. Karena di sini berbeda semua, caranya semua itu berbeda. Nggak semau gue, bangunan itu semua itu punya ukuran dan semua itu punya code. Jadi nggak semaunya kayak kalau di Indo kita bikin apa-apa itu semau kita, semua itu enggak. Di sini tuh ada aturannya, ada standarnya, semua itu punya standar. Jadi belajar lagi. Makanya dari itu ya pesan sama teman-teman, keep in mind, open your mind jika datang ke Amerika, Jadi jangan sakit hati dulu. Kalau memang skill Anda belum bisa Anda gunakan, and then memang perlu waktu ya kadang. Ya itu tergantung dari status kita, status kita, karena status kita jadi ilegal, akhirnya kepepet dari situ itu, ya memang kerja di bangunan itu uangnya lebih banyak di sini, begitu memang ya kan. Jadi, tapi apa daya kalau kita memang ilegal and then cuman kerja di restoran yang lebih aman, tempatnya juga, kondisinya juga semuanya lebih aman, so why not take it, kerja restoran, ya kan. Jadi begitu. And then banyak hal yang perlu Anda belajar, banyak hal yang perlu Anda terima kenyataan, so think there. Tapi yang satu, please jangan minder di sini, jangan minder, jangan takut, jangan minder. Kalau Anda tidak berbuat salah, atau berbuat kriminal atau apa, di sini jangan minder, semua orang sini sama. Jangan Anda minder meskipun Anda orang baru, jangan minder itu lagi. Saya pesankan, kita sama, belum tentu teman-teman kita yang udah lama di sini, bertahun-tahun di sini juga pasti legal dia tinggal, belum tentu itu. Karena tidak mudah untuk melegalkan diri di Amerika, itu tidak mudah. Memang ada beberapa cara, ada banyak cara untuk melegalkan diri, tapi tidak semuanya berhasil, ya kan? Tidak semuanya berhasil. Yang hanya bisa berhasil itu, yang pasti hanya bisa itu family petition atau pernikahan. Itu yang selalu berhasil. Yang lainnya kayak asilum, H1B atau apa lagi yang lainnya itu belum tentu berhasil, itu belum tentu berhasil. Jadi tidak mudah, dan Amerika tidak memberikan jangka waktu, kayak di Europe, kalau Anda pernah tinggal di Europe, some certain country di Europe selama lebih dari 7 tahun, Anda bisa mengajukan surat izin tinggal atau apa gitu, yang pernah aku dengar. But never happen in Amerika. So selama Anda di Amerika dan Anda tidak pernah mengurus surat apa-apa, sewaktu Anda jadi gelap, ya Anda akan selamanya tetap ilegal. So begitu. But kalau Anda ingin pulang ke Indonesia meskipun Anda ilegal, ya pulang saja, aman-aman aja, tidak apa. Anyway, makasih atas waktunya telah menonton video saya saat ini, ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe, dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. So biar saya semangat bikin video berikutnya. Dan jika Anda ada pertanyaan tentang anything tentang Amerika, ingin mengetahui seluk-beluk cara cari visa atau apa yang Anda inginkan tahu tentang pekerjaan di Amerika, gimana Anda bisa datang, gimana Anda bisa bekerja, jangan lupa tulis pesan di bawah, atau Anda inbox di Instagram saya, miamigo, love to itu, dan saya akan jawab semua pertanyaan yang Anda lontarkan kepada saya. Okay, anyway sobat, thank you so much and have a nice day. See you later. Bye.